Ada satu kebijaksanaan konvensional yang kita semua terima begitu saja. Anak bukan investasi katanya. Anak itu bukan aset orang tua. Dia individu mandiri, bebas, tidak punya utang apapun pada orang tuanya. Kalimat ini terdengar mulia, bahkan terkesan satu-satunya cara pandang yang beradab. Tapi kalau kita coba benar-benar pikir, pandangan ini sebenarnya sangat tidak masuk akal. Kita menerima pandangan ini bukan karena sudah benar-benar memikirkannya. Kita menerimanya karena itu yang terus-menerus kita dengar, sampai terasa seperti kebenaran yang gak perlu dipertanyakan. Dia masuk akal, bukan benar. Kita nggak menghitung apa yang sesungguhnya ditanggung orang tua saat mereka membesarkan seorang anak. Lalu kita dengan enteng berkata bahwa anak tak punya utang apapun terhadap orang tua mereka. Jadi di video ini saya akan mencoba mengubah cara pandang ini. Cara pandang kalian yang selama ini percaya bahwa orang tua nggak seharusnya mengharapkan imbalan apapun atas kelahiran mereka. Saya akan menunjukkan kenapa cara pandang itu sebenarnya adalah cara pandang yang sangat kejam. Jadi tonton sampai habis video ini. Serius, tolong tonton sampai habis agar gak ada yang salah paham atas video ini. Kita bisa mulai dengan fakta yang paling sederhana, bahwa membesarkan anak itu sangat berat. Bukan cuma capek, tapi kerugian yang benar-benar bisa dihitung secara finansial. Biaya susu, biaya makan, biaya tempat tinggal, dan biaya lainnya tak ada yang menanggung selain orang tua mereka sendiri. Bahkan, orang tua yang mampu secara finansial pun tetap harus mencurahkan waktunya. Bayi manusia secara biologis adalah salah satu bayi yang paling ribet diurus. Mereka rewel, mereka mengurangi jam tidur orang tua. Ketika lahir, mereka sama sekali gak mandiri. BAB harus diurus dan kegiatan mereka harus sepenuhnya diawasi. Semuanya bergantung pada orang tua selama 2 tahun penuh. 2 tahun, tenaga dan uang terkuras habis. Dan itu baru beban. Sekarang, coba bandingkan dengan tuntutannya. Dulu, jadi orang tua itu cukup sederhana. Anak makan, sekolah, sehat, dan selesai. Sekarang harus ikut les tambahan, dikenalkan teknologi sejak dini, tapi juga diawasi. Disekolahkan di tempat yang bagus, yang biayanya naik jauh lebih cepat dari gaji orang tuanya. Belum lagi tekanan dari standar parenting yang benar di media sosial yang sering dibuat orang yang belum pernah jadi orang tua. Bebannya bertambah dari segala arah, tapi ekspektasi soal balasannya tetap sama saja seperti dulu. Tabu untuk dibicarakan. Orang tua tetap gak boleh mengharapkan balasan apapun terhadap anak mereka. Kalau pengorbanannya terus membengkak, kenapa kita masih memaksa percaya bahwa satu-satunya hal yang boleh diharapkan orang tua hanyalah hati nurani anaknya sendiri? Kalau ini masih terasa teori, kita bisa lihat langsung ke contoh nyata. Korea Selatan, angka kelahiran mereka terendah di dunia dan sudah ada peringatan. Dalam beberapa dekade, ekonominya bisa kolaps karena kekurangan generasi muda. Penyebabnya sama, keengganan untuk memiliki anak. Ini bukan karena orang Korea Selatan benci anak kecil. Mereka itu mulai menghitung. Biaya perumahan mencekik, tekanan pendidikan sangat kompetitif. Sampai jadi orang tua terasa seperti proyek jangka panjang yang mahal, bukan cuma soal ketulusan. Ketika hitungannya sudah nggak masuk akal, orang berhenti mau berinvestasi. Ketika memiliki anak, karir mereka mandek, uang terkuras, energi habis, tapi tanpa benefit apapun. Kalau ini masih terasa melanggar hak kebebasan anak, berarti wawasanmu belum luas. Cara pandang yang kalian pegang sekarang itu justru sebenarnya masih sangat baru. Pandangan yang lebih alami, itu adalah menganggap anak memang sebagai investasi. Makin banyak anak, makin banyak tenaga kerja, makin besar jaminan hidup di hari tua. Dahulu tak ada yang menganggapnya kejam atau dingin. Itu logika bertahan hidup yang dipahami semua orang begitu saja. Cara pandang ini bahkan punya nama resminya sendiri dalam ilmu ekonomi dan teorinya masih terbukti. Negara dengan jaminan hari tua yang kuat cenderung punya angka kelahiran yang lebih rendah. Karena begitu ada jaminan lain, orang nggak butuh lagi anak sebagai investasi, sebagai polis asuransi hidup. Tak ada yang berubah dari realitasnya. Yang berubah itu cuma satu, kita jadi malu mengakuinya secara terbuka. Jadi pertanyaannya, kenapa kita sekarang begitu alergi dengan pandangan ini? Apakah karena memang salah? Atau karena kita cuma nggak mau mengakui bahwa di balik kata kasih sayang tanpa syarat,
Sebenarnya ada logika manusiawi yang ingin benefit terhadap apapun yang mereka lakukan. Jika ada yang mulai terpengaruh oleh alasan-alasan semacam ini, selamat, kalian telah termanipulasi oleh pikiran yang benar-benar bisa mengubah arah sejarah manusia. Peradaban kita penuh dengan gerakan yang lahir dari pikiran-pikiran semacam ini. Dan bagi yang tangannya sudah gatal untuk membantah, juga selamat. Karena respon alami saat argumentasi orang lain tidak kita terima adalah defensivitas. Artinya, kalian memang punya nilai yang kalian pegang dan layak untuk dilindungi. Lalu, apakah argumentasi ini benar? Apakah anak memang selayaknya jadi aset orang tua? Yah, dan itu akan dibahas di video selanjutnya. Video ini sendiri adalah perkenalan dari channel ini, tempat kita membedah pemikiran, argumentasi, klaim, dan melihat di mana mereka berguna, di mana mereka akurat, dan di mana mereka omong kosong. Agar kita punya titik pijak yang lebih kuat dan tak mudah goyah oleh omongan-omongan orang lain. Tapi bagi yang jarinya gatal sekarang, silahkan bantah di kolom komentar. Yang merasa ini masuk akal juga boleh bergumam di sana. Kita akan bahas benar salahnya di video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton. Budaya kita tuh masih nganggep anak harus balas budi, harus jagain orang tua, harus sukses buat ngebales pengorbanan. Hello, emang anaknya minta dilahirin? Anak itu bukan investasi.